dipersembahkan oleh saya mengaku, ya saya udah punya anak, sakitnya orang tua, sakitnya anak sampai sekarang aja. Anak saya itu memang sekolah. Dan mungkin juga mereka diberikan sebuah ajaran atau di brainwash atau apa gitu sehingga membuat beberapa anak ini merasa bahwa itu adalah sesuatu yang merugikan mereka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ironi ketika seorang pemilik pondok pesantren tega mencabuli santriwatinya sendiri. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, ada sekitar belasan. Bahkan mereka yang merupakan korban ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 awal mendapatkan tindakan yang sangat bejat dari Heri Wirawan. Ada yang hamil sampai dengan melahirkan. Bahkan ada yang mengalami hamil dan juga melahirkan 2 anak sekaligus. Kalau dilihat ini tidak hanya eksploitasi anak saja, tapi kasusnya juga bergulir ke eksploitasi ekonomi. Bagaimana hal ini bisa terjadi sejak tahun 2016? Menteri Agama bahkan langsung ingin menginvestigasi semua pondok pesantren. Apakah ini juga tindakan yang tepat? Mengapa baru sekarang? Kita akan bahas hal ini nanti langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Tapi seperti biasa, sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang menjadi tema hangat beberapa waktu terakhir ini. Kalau kita lihat Andro, viral juga kemarin, ada juga ini korban perampokan di wilayah Jakarta Timur pemirsa yang melaporkan ke Polsek setempat tapi ditolak. Bahkan dimarahin Andro kalau informasinya. Ini sangat disayangkan sendiri. Aibtu ini langsung mendapatkan respon cepat dari Polres Jakarta Timur. Aibtu langsung diperiksa di Kabid Propam, kemudian posisinya juga sudah dinonjobkan sambil menunggu hasil sidang etik. Ini CCTV ini menggambarkan ketika korban hendak mengambil uang di anjungan tunai mandiri di ATM. Kemudian ketika pulang, korban dibuntuti oleh sejumlah pria. Bahkan para perampok ini nekat membuka pintu mobil dan mengambil sejumlah uang dari korban. Dengan bukti CCTV, korban langsung melaporkan ke Polsek Pulau Gadung bersama dengan oknum polisi Aibtu tersebut. Ya, bahkan informasinya pada saat ditanya-tanya oleh polisi, justru sang polisi menyarankan untuk pulang saja, menenangkan diri dan percuma kalau dicari juga. Nah, hal ini yang kemudian diupdate ke media sosial dan langsung ternyata menjadi suatu hal yang viral dan akhirnya dicopot polisi tersebut. Hati-hati, semoga kalau ada laporan dari masyarakat selama ada bukti jelas, apalagi tadi ada kamera CCTV yang jadi pegangan korban, harapannya ditindaklanjuti. Dan sekarang buktinya Polres Jakarta Timur telah menindaklanjuti dan memburu para pelaku. Iya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kalau kita lihat belum selesai begitu ya kasus yang bergulir terkait dengan pencabulan yang ada di wilayah Bandung. Bahkan korbannya ada 21. Tapi kalau kita lihat pemirsa, bahkan akhir-akhir ini juga bermunculan kasus yang hampir serupa, pelecehan seksual di beberapa daerah. Kita tampilkan informasinya untuk Anda. Ini ada beberapa di Cilacap misalnya. Ini ada oknum tenaga pendidik yang kemudian mencabuli 15 siswinya. Ini juga sedang diproses saat ini. Sangat disayangkan mereka yang harusnya mengayomi muridnya, tapi malah melakukan tindak asusila. Bahkan bukan hanya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada pemberatan. Jadi bukan 15 tahun, tapi 15 plus 5 hukuman yang mereka terima bisa 20 tahun. Di Depok, Jawa Barat juga miris sekali. Guru ngaji usia yang sudah 52 tahun, mohon maaf ini oknum guru ngaji. Kita tidak mau mengeneralisasi, tapi paling tidak mengapa selalu yang identik dengan hal yang seperti ini? Ini sangat mencoreng agama Islam ya, Maria. Ya, bahkan untuk di Depok ini korbannya juga tidak hanya 1 atau 2 saja Andro, tapi ada belasan. Tidak hanya di Depok dan juga Cilacap, muncul juga di Jawa Barat, di Tasikmalaya. Ini korbannya bahkan mencapai 9 santriwati. Ini juga oknum tenaga pendidik di bidang agama juga yang kalau kita lihat membentuk karakter siswanya. Mengapa kemudian tega melakukan hal seperti ini? Sekali lagi semua identitas korban kami rahasiakan demi menjaga agar korban juga tidak merasa trauma dan juga tidak kena psikisnya. Bukan hanya guru ngaji, keluarganya, tapi juga ini kejadian di Medan, Sumatera Utara. Oknum pendeta yang tega
melakukan tindak asusila terhadap 6 siswinya sendiri. Jadi ini oknum pendeta tapi juga seorang kepala sekolah. Ya, ini kalau dilihat memang oknum pendeta ini yang berada di Medan sudah dikenai hukuman 15 tahun penjara dan dituntut 15 tahun penjara kalau dilihat ini melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jadi perhatian untuk kita semua agar paling tidak orang tua kemudian para korban juga proaktif. Ini kasus yang dalam 1 minggu ini menjadi sorotan pimpinan pesantren. Dia memiliki yayasan di Cibiru dan juga Antapani. Tapi sekarang pesantrennya sudah disegel, sudah tidak berizin lagi. Iya, ini yang mengawali beberapa kasus mengenai pencabulan terhadap siswi maupun juga santriwati ini bermunculan. Ini yang kemarin sempat menghebohkan. Kita dengarkan dulu, ada salah satu pernyataan yang ingin untuk Anda simak tentunya pemirsa. Nyampe ya kalau kata orang lain dikebiri lah. Soalnya apa? Sakitnya orang tua, sakitnya anak sampai sekarang aja. Anak saya itu nggak mau sekolah. Bukan Ya, hanya hukuman ya, bukan hanya hukuman pidana, tapi banyak juga pihak yang mengutuk keras, kemudian ada yang mendesak kebiri kimiawi terhadap terdakwa. Ya, ada juga yang kemudian tidak menerima perilaku tersebut, tapi paling tidak dihukum seberat-beratnya, maksimal kemudian hukuman seumur hidup maupun hukuman mati. Kita akan juga nanti kita korek-korek juga pada hal ini, tapi sebelumnya kita kenalkan terlebih dahulu pemirsa sejumlah narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Kiai Haji Holil Nafis, ini Ketua MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat malam. Dan juga kita perkenalkan ini ada Ustadz Fahmi Salim, Wakil Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Mas Muhammad Najih Aromadloni, alumni Pondok Pesantren Rembang, dan juga Ibu Mari Silvita, pendamping saksi santriwati. Assalamualaikum Ibu dan juga Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan dari pihak keluarga, sekali lagi semua identitas keluarga korban yang kami wawancara sudah kami rahasiakan dan menggunakan nama samaran. Tersambung dari Zoom, yakni Pak Seno yang merupakan warga Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Seno, ini nama samaran pemirsa. Ini merupakan sepupu dari korban santriwati. Dan nanti juga ada orang tua dari santriwati kasus di Jawa Barat ya, Maria, Tapi Ibu Melati. kita coba sapa dulu. Selamat malam Pak Seno. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Seno, Anda ini merupakan sepupu dari salah satu santriwati ya Pak ya? Iya. Mungkin. Saya ini, Silakan. iya, saya ini kakak sepupu dari salah satu korban. Oke, baik. Saat ini Anda berada di mana? Saya berada di Garut, Mbak. Di Garut. Untuk sepupu Anda sendiri? Ada di kampung, Mbak. Pak Seno, bisa diceritakan Pak Seno, awal mula sepupu Anda ini bisa bergabung bersama dengan Pondok Pesantren Heri Wirawan? Iya. Awalnya kan sepupu saya ini waktu SD itu ngaji di kampung ya. Nah di situ tuh ada kebetulan ada saudaranya istrinya si pelaku ini. Jadi ada saudara istrinya pelaku yang nikah ke orang sana. Nah dapat informasi bahwa terkait dengan sekolah ya, kalau saya bilang saya bukan pesantren lah ya, tapi ini sekolah lah ya. Nah, di sana dapat informasinya dari dia, begitu, dari saudaranya istrinya si pelaku ini. Ya, Pak Seno, kalau saat ini kan yang bergulir ini adalah pesantren begitu, terus kemudian Anda menyampaikan ini bukan, ini hanya sekolah. Apa yang bisa menjelaskan mengenai hal ini? Ya kan ini Madani boarding school ya. Jadi saya rasa begini, pesantren itu tempat yang suci ya, tempat yang terbaik menurut saya. Jadi ini sekali lagi saya kurang setuju ya, artinya kalau ini dibilang pesantren, kalaupun memang di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran yang keagamaan gitu, kayak hafiz dan lain-lain begitu, Mbak. Sudah berapa lama sepupu Anda berada di sekolah tersebut? Dari tahun
15 kalau nggak salah, Wow. sepupu saya tuh berangkatnya. Iya, dari tahun 2015, antara 2015 atau awal 2016 lah. Saya Oke. kurang begitu Pernah tahu cerita tepatnya. tidak Mas Seno, apa saja kegiatan yang ia jalani di sana? Hmm. Eh, ya kalau dulu-dulu sih enggak ya, tapi setelah terbongkarnya kasus ini, ya dia cerita. Ya artinya dia itu di sana itu tidak belajar full. Ya dia hanya tadi ada kegiatannya itu mungkin kayak misalkan nggak inilah nggak seperti ajaran di pesantren pada umumnya, misalkan kalau itu dibilang pesantren ya. Jadi kegiatan mengajar tetap ada, cuman ya tadi jadi kebanyakan mengerjakan pekerjaan yang lain, kayak Apa itu misalkan misalnya, Mas? ya kayak hasil keterangan daripada korban ya. Jadi kayak misalkan bikin apa proposal kayak gitu lah. Kayak Proposal untuk beres-beres apa? dan lain-lain kayak gitu. Nggak tahu lah, saya kurang tahu kalau soal itu. Tapi keluarga pernah tidak mengunjungi langsung ke pondok pesantren atau sekolah ini, Mas? Pernah, bahkan keluarga saya itu untuk pembangunan pesantren di wilayah Cibiru ini, keluarga saya itu ya orang tua murid ini ikut membantu juga. Kayak misalkan dia butuh bambu, disuplai bambunya dari orang tua korban yang ada di Garut ini ya, gitu kayak gitu. Dan pengerjaannya pun orang tua korban ini ikut membantu juga. Gitu. Selama itu tidak ada kejanggalan, tidak ada kecurigaan yang dilihat. Nah begini Mbak, dari informasi yang saya dapat, kenapa misalkan iya orang tua korban tidak merasa curiga ya? Karena tadi mungkin apa namanya modus Kang Heri ini luar biasa bagus gitu Kak. Misalkan dari sikap, dari cara dia memperlakukan para orang tua korban, terus dari sikap ketika misalkan orang tua korban pergi menjenguk gitu misalkan. Tapi tetap ada batasan interaksi antara anak dan si orang tua korban ini. Terus, Jadi tidak ada gelagat mencurigakan sama sekali ya? Nggak. Menurut pengakuan si para orang tua sih nggak ada. Nah terus anak-anak ini kalau pulang ke rumah juga ke kampung paling setahun sekali. Oh. Bahkan ada yang 2 tahun sekali gitu. Pada saat pulang ke rumah Seperti itu apa yang diceritakan? Melihat tidak mungkin ada gelagat yang berbeda begitu Pak Seno? Begini. Jadi anak-anak itu kalau misalkan pulang di kampung, dia mantau. Heri ini mantau lewat media sosial. Begitu. Jadi anak-anak ini paling 3 hari sampai 5 hari ada di kampung. Dia merasa pengen cepat-cepat pulang gitu ke. Bentuk pemantauannya bagaimana misalnya Mas? Ada intimidasi kah di sana? Enggak sih, kayak nggak tahu ya dalam percakapan antara si korban dan Pak Heri ini. Hanya yang terlihat dan terasa oleh orang tua korban, si korban ini ya tadi, jadi ingin cepat pulang lagi. Kalau misalkan pulang ke rumah nih, sehari, 2 hari, 3 hari, mereka ingin cepat pulang lagi ke boarding Alasannya school apa? ini. Mas Terus, Seno sempat nanya nggak ke sepupu Anda? Alasannya ya, apa? Kok katanya kesannya sih lebih betah alasannya- tinggal sama Heri daripada sama orang tua? gini alasannya karena banyak kegiatan itu. Jadi ada kegiatan apa segala macam begitu. Cuman nggak bicara soal detail apa kegiatannya begitu. Terus gini, selain ya makanya orang tua tidak merasa curiga sama sekali. Terus gini, kalau misalkan ada kan yang dari kampung saya itu yang sampai melahirkan di sana gitu ya. Nah ketika anak-anak itu lagi hamil sampai melahirkan, itu nggak pulang dia. Jadi pulangnya itu tunggu momen ketika si ibu korban ini sehat gitu. Nggak ada komunikasi juga selama itu dengan pihak keluarga? Nggak ada, karena gini, telepon itu hanya ada satu. Jadi semua orang tua korban hanya bisa komunikasi dengan satu ponsel yang ada di sekolah itu. Mas boarding Seno, school itu gitu ya. kami ingin tahu dari sepupu Anda ada perubahan tingkah laku tidak ketika tinggal dan pas pulang itu ada yang mungkin gerak-gerik yang aneh Nah, atau gimana gitu Mas? Begini, ini mungkin kronologis awal ya, kasus ini bisa terbongkar begitu ya.
Saya menceritakan kronologis awal aja ya Kang ya. Begini, waktu itu tuh si korban pulang kan, waktu Idul Fitri itu. Waktu Idul Fitri yang tahun ini gitu ya. Korban pulang, nah, dari bibi saya itu udah merasa curiga karena ada perubahan fisik. Nah, terhadap korban. Tapi bibi saya masih ragu untuk bertanya. Nah, suatu saat ya karena mungkin naluri seorang ibu ya tidak bisa di apa namanya ya kuat lah ya. Ya dia ditanya si anak ini ya sepupu saya ini apa sebenarnya gitu maksudnya. Ya ditanya lah ya. Nah si anak ini ketika ditanya oleh bibi saya itu tidak langsung menjawab Mas. Dia drop. Jadi nggak berani jawab, nggak nyapa, nggak apa. Dia hanya diem aja di kamar sambil nangis begitu. Nah kalau di kampung saya itu kan ada ustadz juga kan, itu dikasih air doa lah beberapa hari dari situ. Ketika ditanya ya dia jawab. Kalau artinya udah meminum cai doa itu, baru dia bisa menjawab yang sebenarnya. Dan itu pun tidak semua informasi langsung bicara begitu. Jadi tidak semua informasi langsung keluar, enggak. Hanya mengakui bahwa iya saya disetubuhi sama pelaku ini terus, dan sekarang saya kondisinya lagi hamil. Nah setelah diketahui seperti itu, kakak si korban ini nyari saya ke rumah. Jadi ya artinya memberikan informasi ke saya. Oke, saya datang ke rumahnya pada malam-malam tuh waktu itu habis maghrib. Iya, saya lihat si korban ini sangat menderita sekali. Jadi mentalnya itu udah luar biasa rusak dia. Dan saya nggak bisa nanya dia, saya juga nggak bisa ngobrol sama dia. Saya hanya ngobrol dengan orang tuanya ini. Saya tanya ke bibi saya dan paman saya tuh, Mang, ya ini saya mesti gimana? Paman dan bibi maunya seperti apa untuk kasus ini? Apakah minta pertanggungjawaban atau bagaimana? Saya tanya begitu. Kata paman saya, ya saya pengen meminta pertanggungjawaban gitu ya ke si pelaku ini. Nah, habis itu oke, saya besok akan berangkat ke Bandung kata saya tuh, ke bibi saya dan paman saya. Yeah. Tapi saya tanya lagi, yang lain kapan berangkat kata saya tuh. Kan pulang tuh yang 3 orang ini pulang, hanya satu yang nggak pulang, yang melahirkan itu yang baru melahirkan. Nah, besok kata paman saya tuh, udah dikasih tahu belum ke orang tuanya? Enggak, karena mesti gimana Mamang, jadi mesti gimana paman, ya mesti gimana Mamang mau ngasih taunya ke orang tua yang lain begitu. Mamang bingung, Mamang juga, ya artinya mentalnya drop juga bibi saya dan paman saya waktu itu. Ya udah saya nyuruh kakak korban ini untuk datengin si para orang tua ini gitu ya, yang 2 orang. Akhirnya datang pada malam itu. Ya saya kasih tahu yang sebenarnya bahwa yang dialami oleh ya sepupu saya ini begini, saya jelaskan semuanya. Nah saya khawatir anak bapak-bapak dan ya anak bapak-bapak gitu, orang tua yang lainnya ini coba tanya anak bapak begitu. Saya takutnya dia juga mengalami hal yang sama kayak sepupu saya. Baik, dari sanalah kemudian terungkap ternyata korbannya betul tidak hanya sepupu Anda tapi juga ada belasan bahkan 21 orang lainnya. Pak Seno, saat ini di studio TV One Pak Seno sudah hadir beberapa ustadz, kiai dan juga bahkan ada pendamping juga dari korban. Ada yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Seno, silahkan. Ya, terima kasih. Kang Seno, saya manggilnya Kang Seno ya, nggak apa-apa ya, Kang ya, orang boleh, Sunda boleh, ya. Pak Haji. Gini, dari mana orang tua atau keluarga korban ini mengenal lembaga pendidikan itu? Ya, dari mana asalnya sumber informasinya kok bisa sampai menyekolahkan ke situ ya? Kemudian apakah sudah tahu peraturan lembaga pendidikan itu seperti apa? Kemudian metode belajarnya, kurikulumnya, paham agamanya itu seperti apa? Itu ada informasi yang jelas nggak? Ketika masukkan begitu anak percaya ke sana. menitipkan anaknya di sana begitu ya? Oke. Nah begini Pak, jadi memang keadaan di kampung saya itu ya bisa dibilang
apa namanya, jauh dari akses gitu ya. Termasuk mungkin keadaan masyarakatnya juga dari sisi SDM juga masih lemah gitu ya. Itulah dasarnya. Terus kondisi ekonomi juga sama gitu ya. Itu justru yang mendorong tadi mungkin niat baik keluarga ini menjadi petaka. Karena ya tadi mungkin SDM, faktor SDM, lemahnya ekonomi dan lain-lain. Jadi ketika dapat informasi dari saudaranya istrinya ini, jadi yang ada kan saudara istrinya pelaku ini yang nikah juga ke orang sana gitu. Jadi dari dia dapat informasi bahwa ya di Bandung ini ada sekolah gratis begitu. Nah, terus kan orang tua berpikir bahwa sekolah gratis, fasilitas juga ya kelihatannya bagus gitu ya. Terus anaknya juga punya semangat untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Ya, orang tua ya apa namanya tidak sia-siakan peluang itu Iya. tanpa melihat, tanpa apa namanya, Mencari tanpa tahu begitu tahu. ya? Karena ya tadi di kampung saya itu secara akses juga susah, secara Baik. ekonomi juga rendah, terus SDM juga ya tadi kurang. Ya, satu lagi pertanyaan Kang. Eh, Iya ya. Dari adik atau keluarga yang menjadi korban ini apa pernah cerita gitu? Itu bisa seperti itu ya tentu setelah kejadian ya, setelah ketahuan itu. Iya ya. Eh, Apakah ada pernah menyampaikan informasi apa doktrin apa yang ditanamkan sehingga atau hanya semata-mata karena diancam, diintimidasi atau memang ada Oke. doktrin-doktrin keagamaan tertentu misalnya untuk bisa melakukan praktek bejat semacam itu? Oke. Oke, yang saya tahu ya, yang saya gali informasi dari korban ini, ya dia sebenarnya kayak ini Pak, saya mencurigai justru ya kayak udah dicuci otaknya aja. Tapi secara prinsip, kayak semodel gini, murid itu harus taat pada guru, gitu. Apapun itu. Nah itulah intinya yang bisa saya dapat informasinya. Begitu Terlihat dari apa ini Mas Seno? Apakah dari ibadahnya juga berubah, kemudian cara ngomongnya enggak ke sih. keluarga berubah, Enggak sih kalau dari atau lebih ke lihat pola dari pikirnya? pola pikirnya aja Pak, itu yang rusak. Pola pikirnya sudah rusak begitu kata saya itu. Jadi rasionalnya enggak jalan. Terus saya juga tanya, ketika digitu gitu ya sama si pelaku ini, Iya. apakah Oke. kamu sadar apa enggak gitu misalkan. Ya. Dia anak-anak ini sadar tapi nggak bisa berontak gitu. Yang Oke. anak-anak ini sadar bahwa ini adalah sesuatu yang menyakitkan, ini adalah sesuatu yang nggak baik gitu ya. Tapi anak-anak nggak bisa untuk berontak. Itu, Pak Mbak. Seno, apa yang Nah, kemudian bisa Anda dapat dari sepupu Anda? Termasuk misalnya bagaimana pandangan sepupu Anda terhadap personal dari Heri ini sendiri? ya apa ya karena gini, Heri ini memposisikan dia itu sebagai ayah. Jadi perbuatan bejatnya ini ya tadi karena Doktrin itu tadi ya? anak-anak ini kan iya dari SD itu kan masih belum ada pikiran apa ya, masih polos gitu ya. Terus langsung dimasukin dengan tadi apa namanya cucian otak yang mengarah ke sana gitu loh. Jadi sehingga ya lama-lama karena sering diperlakukan seperti ini dan berulang-ulang, ya mungkin mereka merasa apa ya, merasa terbiasa, tapi tetap aja secara mental juga rusak dia. Ya. Baik, Pak Seno, Gitu. Jadi mohon maaf. otaknya udah merasa bahwa itu tuh Sekarang sepupu Anda apakah sudah melahirkan? Sudah merawat udah bayinya? Pak, udah Pak. Kondisi kejiwaannya bagaimana, psikisnya? Nah, begini, ini kronologis awalnya saya sebenarnya belum menyampaikan secara utuh Pak ya. Nah, nanti pertanyaan Bapak saya jawab. Saya ingin penyampaian kronologis awal ini bisa saya sampaikan Iya. secara lengkap gitu ya Pak ya. Nah Satu begini, Kang Seno, Ya. satu. Ini kan Apa? beberapa orang dari satu daerah. ya Ritual keagamaannya itu apakah sama dengan di daerah itu atau ada yang berbeda ritual keagamaannya dari anak-anak didik ini? ya kalau di daerah ya misalkan dia sekarang udah pulang ya, nggak ada yang beda. Jadi Kalau melihat dari cara ibadah anak-anak ya sekarang, nggak ada yang beda. Terus begini,
ada memang apa namanya, kata saya tuh kan ditanya, sholatnya 5 waktu? Enggak, gitu kata saya tuh. Mereka tidak tahu kalau berbicara Pak Heri, tapi kalau kita katanya santri-santri ya sholat biasa 5 waktu, puasa ya puasa gitu. Begitu. Oke. Jadi Tapi kalau Pak Heri, ya silakan. gimana? Ya silakan. Ya tapi kalau Pak Heri bilangnya mereka nggak tahu gitu. Ya, sholat sama 5 waktu puasanya atau ada doktrin lain berkenaan dengan hubungan laki perempuan dalam Ya pikiran kalau mereka? itu saya nggak terlalu mendalami sih Pak ya, karena apa ya, saya juga nggak kuat sebenarnya gitu ya. Baik, berarti Mas Tapi Seno begini, statusnya tidak ada saya pernikahan ingin- siri, tidak ada sama sekali ya, Mas Seno ya? Tidak ada ikatan nikah, nggak baik itu secara agama nggak maupun ada, itu Pak. nggak ada sama sekali ya? nggak ada. Nah ini Pak, jadi yang mendorong saya dan keluarga ingin membongkar kasus ini tuh ya tadi kronologisnya, izinkan saya untuk menyampaikan kronologis awal secara utuh ya Pak ya. Nah pada saat itu kita semua udah tahu bahwa ya korbannya dari kampung saya itu semua menjadi korban. Iya. Ya saya konsul sama LBH SPP ya yang ada di Garut. Kebetulan saya ada relasi dengan mereka. Ya mereka menyarankan udah, jadi daripada berbuat anarkis apa segala macam, ya udah kita tempuh jalur hukum aja begitu. Jadi mereka mengarahkan saya untuk mengambil seperti itu. Baik. Nah akhirnya saya koordinasi dengan kepala desa. Ya alhamdulillah saya dan kepala desa sama-sama berjuang begitu ya, membantu korban-korban ini untuk keberangkatan untuk melaporkan dan didampingi oleh LBH SPP. Itu proses hukumnya ya, Mas Seto, sampai akhirnya Iya, masuk ke persidangan iya, ya? Iya, baik. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktu dan juga informasinya, Pak Seno. Salam untuk keluarga di sana dan juga sepupu Anda. Terima kasih malam hari ini. Salam sehat, Pak Seno. Pemirsa, kita juga masih Salam akan sehat. mengupdate informasi dan juga akan berbincang bersama orang tua dari santriwati yang berada di wilayah Bandung. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Anak saya mengaku, ya saya udah punya anak. Sakitnya orang tua, sakitnya anak, sampai sekarang aja anak saya itu memang sekolah. Dan mungkin juga mereka diberikan sebuah ajaran atau di brainwash atau apa gitu, sehingga membuat beberapa anak ini merasa bahwa itu adalah sesuatu yang merugikan mereka lah. Baik, kita sekarang mau menuju ke testimoni dari orang tua santriwati. Sekali lagi, identitas mereka kami rahasiakan, kami jaga, dan juga kami samarkan. Ibu Melati, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Melati. Assalamualaikum, Ibu. Selamat malam. Ibu Melati, kami ingin dengar cerita dari Ibu sebagai orang tua santriwati. Awalnya bagaimana Bu, sampai Ibu yakin memasukkan anak Ibu bergabung ke pondok pesantrennya Heri Wirawan ini? Pada akhirnya, pada bulan September, saya bertemu dengan adik ipar saya yang kebetulan dia menjadi salah satu pengurus SPSI. Nah, dari situ, terus salah satu pengurus SPSI bahwa anak saya sudah tidak bersekolah di situ lagi sejak bulan Mei karena sekolahnya ditutup karena ada penggerbekan. Ada orang tua santri yang melapor bahwa santrinya pada kena pelecehan seksual, katanya gitu. Gitu Pak awalnya. Ibu langsung mengecek kondisi anak Ibu? Atau apa yang dilakukan pada saat itu, Bu? Pada saat itu anak saya kan ada di rumah aman waktu ada penggerbekan. Ada pihak berwajib ke rumah bahwa anak ibu katanya sekarang udah ada di rumah aman gitu. Terus emang kondisi anak saya seperti apa? Enggak, pokoknya anak ibu selamat katanya, enggak ada apa-apa. Cuma sekarang
diemnya ada di rumah aman udah 1 minggu. Ibu Melati, kami ingin dengar cerita dari Ibu yang sudah mungkin menggali lebih dalam tentang cerita anak Ibu. Apa saja, Bu, aktivitas kegiatan yang anak Ibu lakukan ketika bersama Heri Wirawan ini, Bu? Ya, dia pernah cerita gini, Melati gimana di sana sekolahnya, nggak ada apa-apa, aman-aman saja, enggak, katanya gitu. Terus pengajarnya siapa? Ada guru katanya yang datang ke rumah gitu. Terus nanti belajar, udah gitu pulang lagi, nah gitu. Gitu. Belajar apa, Bu? Kata anak. Jadi ada guru yang datang ke sekolah itu, udah habis ngajar, dia pulang lagi, jadi nggak diam di situ. Ada tingkah laku yang mungkin mencurigakan atau keanehan-keanehan yang Ibu sadari, Bu, selama anak Ibu bersekolah di tempat Heri ini? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada, soalnya saya sering nanya nih, Melati, katanya ada apa di ini, aman nggak di sekolah apa gimana? Enggak, mah nggak ada apa-apa. Gitu. Aman-aman saja, sekolahnya gimana? Iya. Gimana gurunya? Baik, alhamdulillah. Berapa lama anak Ibu di sana, Bu? 3 tahun. 3 tahun. Baik. Ibu Mari ingin bertanya kepada Ibu Melati, silakan. Assalamualaikum Ibu. Ini Waalaikumsalam. saya Mary. Terima kasih ya sudah mau bersaksi di sini. Mungkin boleh diceritakan juga kepada kita, ini informasi yang beredar, katanya ini sekolahnya gratis begitu. Nah, ini benar nggak ya, Bu? Apakah betul sekolahnya gratis, tidak membayar? Atau mungkin ada pungutan-pungutan lain, Bu? Enggak, kalau saya makan bayar. Setiap Membayar bulannya. ya, membayar setiap bulan ya, Ibu ya? Berapa, Bu? Iya, kadang-kadang 300, ada 400, ada 200 per bulannya. Saya kasihin aja kadang-kadang ke ada Pak Heri, kadang-kadang ke Ibu Nopinya gitu. Oke. Novi ini artinya istri dari Pak Heri atau siapa? Iya, istrinya di situ. Oke. Uang yang Ibu setorkan setiap bulan ini labelnya apa, Bu? Atau memang biaya sekolah atau mungkin infak atau apa jenisnya? Infak. Baik. Ibu, sembuhnya gitu. Ibu punten saya tanya lagi, setelah ditutup sekolahnya Ibu, kemudian Ibu mencari sekolah sendiri atau dibantuin sama Pemdanya Ibu? Adakah kepedulian dan bantuan begitu, nuhun Ibu? Nggak ada, saya nyari-nyari sendiri. Dari mulai itu kan saya bingung nih, anak saya mau sekolah di mana, saya nyari-nyari sendiri. Belum ada bantuan dari manapun. Oke. Ibu Sampai Melati, saat ini. kami ingin tahu, Bu, dari pesantren Heri Wirawan ini dapat tidak, Bu, administratif, mungkin ijazah atau mungkin raport atau apa gitu, Bu? Pengurus ijazahnya saya sendiri ke sana ke sini. Saya pernah ke Disdik, katanya oh ini bukan wilayah saya. Saya udah ke situ, ya udah sana. Mesti kemana? Saya kan bingung ya. Udah aja saya nyari, oh katanya kalau pesantren mah mesti ke Departemen Agama, katanya ke Depak, katanya gitu. Terus saya ngurus sendiri, gak ada yang ngebantu siapapun. Saya ngurus sendiri ke sana. Tapi anak Ibu ini, Bu, anak Ibu Melati dapat tidak, Bu, pembelajaran misalnya kayak tentang tahfiz Quran, tentang sholat, atau malah melakukan kegiatan di luar kurikulum yang ada, Bu? Setahu dia bilang mah kalau belajar sih belajar di sana. Tapi faktanya, Gitu. Bu? Nah pas sekarang pas udah tahu semua, dia bilang di sana jadi nggak belajar, mengurus bayi katanya gitu, mengurus bayi lah, cuci baju lah, terus setrika sampai masak gitu. Di dalam kalau Quran masak ini, Bu, Bu, itu bayi siapa ya, Bu? Diceritakan tidak, Bu? kalau waktu itu mah nggak tahu dia bayi siapa, yang tahunya mah anak yatim piatu katanya gitu. Jadi di rumah itu Ini- siapa saja, Bu? Di rumah yang di mana? Di tempat tinggal anak Yang- Ibu ini? Di Sinergi itu Mm-mm. ya ada si Heri sama Bu Novi.
Ibu Melati, kami dengar juga katanya dipekerjakan juga jadi tukang, ada yang suruh buat proposal, surat menyurat. Kuli Betul bangunan juga betul di tidak situ. Bu itu, Bu? Iya, ada. Jadi Ada apa, Bu? kadang-kadang gini, kan dia buka cabang lagi nih di Cibiru. Dia suruh ngadu, suruh ngangkat-ngangkat apa? Kayak apa ya kayak tukang lah gitu. Jadi anak-anak santri semua itu yang dipekerjakan di situ. Termasuk anak Ibu? saya. Oh, oke. Iya, Anak Ibu usia berapa Bu, maaf? 12 tahun. 12 tahun. Baik, Ibu, silakan. saya izin bertanya. Iya. Anak ibu kan 3 tahun. 3 tahun itu Iya. kan bukan waktu yang sebentar ya, gitu di situ. Ibu pernah nggak waktu anak ibu pulang ditanya gitu, evaluasi atau misalnya itu kan pondok tahfidz yang notabene menghafalkan kitab suci Al-Quran. Pernah nggak dites misalnya bacaan Al-Qurannya seperti apa, terus kemudian hafalannya sudah dapat berapa misalnya gitu. Suka, dia kan udah 2 juz. Dan memang bisa dites baca Bisa. Al-Quran itu 2 juz itu hafalannya ada? Ada. Emang bisa 2 juz dari pertamanya kan masih Iqra 3 ya masuk ke situ teh. Sekarang udah 2 juz Baik. hafalannya. Sekarang kan sudah kejadian seperti ini. Rencana ibu untuk anak seperti apa, Bu? Sudah bersekolah sekarang ya paling udah bersekolah di swasta ya. Itu juga dengan upaya sendiri gitu, nggak ada yang ngebantu. Ya kalau bisa mah ya saya pengen lah anak saya dibantu ya soal buku-bukunya, tasnya, alat-alat tulisnya sampai hari ini belum pernah ada yang ngebantu. Iya, baik Bu. Satu Semoga pun, ada satu semoga ada pun penonton di sini ya, mungkin dari pemerintah yang mau membantu Bu ya. Terakhir mungkin Bu, pesan Ibu kepada orang tua anak yang lain ketika ingin mengirimkan anaknya ke pesantren, pesan Ibu seperti apa? lebih sering menjenguk aja, lebih sering menjenguk kayak saya kan sering menjenguk, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, sambil bawa makanan apa aja lah gitu, kesukaan anak-anak gitu. Kadang-kadang si Melati juga pas lagi beliin kue buat yang di sana gitu. Oh, Saya sering ke sana. Ini di tempat yang baru Bu ya, bukan di tempat yang lama, bukan di tempatnya Heri ini. Bolak-balik, kadang di Cibiru, kadang di Sinergi gitu. Ibu menjenguk bolak-balik kok bisa tidak tahu Bu, selama 3 tahun terjadi kasus seperti itu? Enggak, emang enggak tahu. Oke. Ibu sadar tidak Bu, itu sebenarnya bentuk jenis sekolahnya apa Bu? Apakah memang pondok pesantren ataukah hanya sekolah biasa atau seperti apa Bu pada saat Ibu melihat langsung ke lokasi? Tapi tadinya Oh, balutannya rumah tahfidz Ibu ya? masukin ke situ, saya kan nyari-nyari sendiri di situ. Ada di Sukanegara tadinya, saya masukinnya di Sukanegara. Di situ kan terpang-pang nih kayak apa dari Kementerian Agama, dari Kementerian Agama ada banyak lah itunya. Spanduk-spanduknya gitu. Pelangnya jelas Bu ya? Iya, pokoknya mah jelas nggak mungkin itu tidak ada izin, soalnya kan banyak terpampang di situ. Makanya Tapi saya ada masukin pengajar ke situ. lain tidak Ibu Melati? Ada pengajar lain nggak selain Heri Wirawan Bu? Bu Nopi, Istri. istrinya sendiri. Ya, Selain Novi dan juga Heri Bu? ada jadi yang gedenya, jadi ngajar yang kecil gitu. Ibu, maksud kami seperti ini bukan di bangunan itu ada istrinya, ada santriwati yang lain. Kenapa tidak ada yang memberontak di dalam? Kenapa tidak ada yang melawan kalau ada perlakuan tindak asusila ini, Bu? Kenapa semuanya diam, Bu? Oh, saya tidak tahu masalah itu. Oke. Artinya mohon konfirmasi juga Bu, berarti anak Ibu tidak menerima tindakan pelecehan seksual juga ya Bu ya? Oh, tidak. Hanya disuruh-suruh aja.
Oke. Untuk saat ini kondisi anak Ibu seperti apa, Bu? Ada trauma tidak, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Baik, Ibu Melati. Nanti kita akan elaborasi bersama dengan sejumlah narasumber. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Melati. Sekali lagi nama keluarga korban kami rahasiakan, kami samarkan identitasnya untuk menjaga agar para korban tidak trauma karena saat ini kondisi psikisnya juga masih fluktuatif ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Melati atas kesaksiannya. Assalamualaikum. Sesaat lagi pemirsa kita akan berbincang langsung bersama dengan para kiai di sini dan juga Ibu Mari dan juga Mas Najih, Pak Kiai Holil dan juga Ustadz Fahmi hanya di catatan demokrasi. Kami ingin tahu lebih dalam seperti apa langkah ke depan karena ini sudah mencoreng nama pesantren di tanah air. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita lanjutkan, kita akan coba gali mengenai hal ini langsung dari sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita awali dulu dari Mbak Mari. Jadi sebenarnya kalau Anda kan turun langsung ke lapangan sebagai pendamping juga dari salah satu santriwati, apa yang Anda temukan di lapangan, Mbak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, pemirsa di rumah. Terima kasih untuk kesempatannya TV One. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik santriwati, para korban dan saksi yang sudah berani bicara, sudah berani memberikan kesaksian di pengadilan. Kalian hebat, kalian luar biasa. Yang kedua, saya ingin mengajak perempuan lain, anak-anak lain, para remaja lain yang menjadi korban kekerasan seksual untuk bicara. Ini saatnya bicara. Kalau kita diam, maka korban-korban yang lain akan berjatuhan. Keberanian ini yang saya kira penting sekali untuk kita tularkan. Keberanian ini dibutuhkan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual. Kemudian saya mungkin bisa menjawab ya. Awal mula ya, ini pengalaman kami mendampingi adik-adik kita, para saksi. Yang saya lihat ya, adik-adik ini sangat tertutup sebetulnya ya. Entah bagaimana, kita tahu ya sejak kasus ini dilaporkan dari bulan Mei tanggal 18 dilakukan penangkapan, kemudian entah bagaimana tidak ada satupun lembaga yang terkait dalam penanganan kasus melakukan rilis. Lembaga apa saja yang Anda maksud? Kepolisian yang melakukan penyidikan dan penangkapan, kejaksaan yang tentu saja yang di peradilan begitu ya, kemudian ada Pemda, ada lembaga-lembaga terkait, dinas, UPT DPPA, LPSK, semua lembaga tidak melakukan rilis bahkan sampai bulan ke-6. Mereka mengetahui tapi? Mereka yang terlibat dalam penanganan kasus. Mbak Mari, kan sudah ada penjelasan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, kemudian dari pemerintah bahwa mereka sesungguhnya melindungi korban agar identitas mereka tidak terumbar ke publik. Dan juga trauma itu tidak muncul lagi begitu. Andai saja itikad menyembunyikan informasi itu karena memang melindungi korban, dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah nyata berupa bantuan, pengawasan, pendampingan kepada para korban dan saksi, mungkin tidak sulit bagi kita untuk berhusnuzon. Tapi seperti yang saya sudah tanyakan tadi kepada Ibu santriwati, apakah sudah mendapatkan bantuan? Jawabannya tidak. Jadi bagaimana kita bisa menerima begitu saja alasan ini? Kenapa Anda ada curiga dengan pihak-pihak yang mungkin dari awal sudah menangani kasus ini? Saat saya menerima laporan ini pada bulan November, dari PSI Kota Bandung melalui alek kami Bro Yoel Yosapat, ini kita langsung menindaklanjuti dengan audiensi ke pihak-pihak terkait. Dan kami mengalami betul, Mas Mbak, kesulitan menggali informasi. Padahal kita bersurat secara resmi menanyakan perkembangan kasus. Sebab para orang tua yang melaporkan pada kami mengaku kebingungan, tidak mengerti kenapa tidak mendapatkan laporan perkembangan kasus. Kemudian juga tidak bisa mengikuti informasinya di media. Kesulitan ini artinya apa? Dan juga apa alasan disampaikan? Mungkin alasan seperti tadi, melindungi korban, tidak menimbulkan rasa trauma.
Oke, saya mau garis bawahi melindungi korban. Melindungi korban mestinya treatmentnya adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan identitas, bukan mengubur informasi tentang kasus ini. Sebab bagi kami, keterbukaan informasi publik adalah hak asasi. Dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa semua lembaga publik yang dibiayai oleh APBD dan APBN wajib memberikan keterbukaan, wajib terbuka secara informasi kepada Mbak Mari, publik. sekarang kasus ini sudah terkuak, sudah kita kawal sama-sama bersama dengan media, kepolisian, aparat semua bertindak. Tapi hasil investigasi Anda seperti apa? Dengan pesantrennya, dengan yayasan rumah tafiznya, yang ditemukan apa hasilnya, Mbak? Hasil investigasi Anda yang mendampingi langsung? Temuan kami memang yang pertama ini kasus sangat ditutup rapat. Terbukti dengan rilis yang dikeluarkan oleh kejaksaan itu baru keluar setelah saya menjadi pendamping di pengadilan. Begitu, kenapa harus menunggu itu? Oke, Anda mendampingi bahkan hingga di proses peradilan, di persidangan begitu. Tapi Anda juga mendapatkan informasi tidak dari hasil investigasi. Sebenarnya ini sekolah macam apa, Mbak? Pondok pesantren kah? Atau kemudian asrama semacam apa? Oke, mungkin ini juga yang perlu saya informasikan kepada pemirsa ya, karena banyak berita yang simpang siur. Di dalam temuan kami terdapat 3 lembaga yang diampu oleh pelaku. Yang pertama adalah Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, itu yang berada di Antapani di Sukanagara. Kemudian Yayasan Manarul Huda, dan inilah yang memiliki izin dari Kemenak ya. Kemudian yang ketiga adalah Madani Boarding School, dan ini yang baru 2 tahun dan belum punya izin. Jadi yang boarding school ini hanya salah satu dari 3 lembaga pendidikan yang diampu oleh yang sudah ada izin pesantren labelnya? Seperti yang kita lihat di media, Kemenak telah mencabut izin pesantren. Tapi tanpa harus menyebutkan nama pesantren, tapi itu pesantren, pondok pesantren balutannya, Mbak Mari. Yang saya temukan sebetulnya izinnya di awal adalah Yayasan Panti Sosial, begitu. Tapi belakangan nih temuan kami juga karena pelaku adalah tokoh ya, ketua secara nasional Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah. Nah, pesantren Salafiyah itu, kata Salafiyah tidak merujuk pada aliran. Ini hanya berupa identifikasi metode gitu. Jadi lawannya Salafiyah adalah modern. Salafiyah artinya tradisional, dikelola dan dijalankan secara tradisional begitu. Jadi perlunya ada pendidikan kesetaraan itu agar pesantren-pesantren yang dikelola secara tradisional ini kemudian bisa mendapatkan kesetaraan dengan pesantren yang modern begitu. Sehingga ya statusnya pesantren begitu. Oke, bagaimana Ustadz Fahmi? Ini apakah betul pesantren? Tapi kalau kita lihat jangan sampai hal ini mencoreng nama besar pesantren di Indonesia. Ustadz Fahmi silakan. Ya, tadi menarik yang disampaikan Mbak Mari ya. Tapi kita juga harus betul-betul hati-hati ya, tidak kita jangan sampai terjebak kepada apa yang disebut dengan menggeneralisir ya. Jadi memang dalam setiap lembaga pendidikan ini repotnya Indonesia ini, kita ini masih banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit untuk diakses. Kemudian akses ekonomi ya, orang tua, rakyat itu juga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dengan model-model lembaga pendidikan seperti ini, yang tadi modelnya katanya panti sosial itu, lalu kemudian mudah sekali untuk bisa diajak masuk untuk tanpa bersikap kritis ya. Nah, jadi hemat saya Kemenak harus betul-betul mengevaluasi, karena ini ada di bawah salah satu dirjen pendidikan Islam di Kemenak itu, dan tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan ini adalah ketua forum komunikasi yang sifatnya nasional ya untuk pendidikan kesetaraan pesantren Salafiyah itu. Nah, jadi ini semua harus dievaluasi, Mbak. Soalnya kami heran Pak Ustadz, orang seperti Heri Wirawan bisa mendapatkan posisi strategis seperti itu. Betul, ya. Ini bisa jadi karena pertemanan, bisa jadi karena
kesamaan kelompok misalnya, atau bisa jadi juga karena dia memang pandai, orangnya pandai bersosialisasi, kemudian bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat Latar belakang kementerian. dari Heri sendiri apakah tidak kemudian menjadi kecurigaan juga? Kenapa begitu meyakinkan, mendapatkan posisi strategis, izin pondok pesantrennya pun juga keluar, mendapatkan dana BOS, dana PIP, ini kan tidak mudah sebenarnya. Betul, betul ya. Jadi meskipun dia bentuknya panti sosial atau kayak lembaga amal gitu, tapi kan ini semua di Indonesia ini kan semua harus ada izin ya menyelenggarakan lembaga pendidikan. Apakah nanti di dalam lembaga pendidikan itu prakteknya pendidikan tradisional ya atau dia modern, formal, tapi sekarang perbedaan antara pendidikan tradisional dengan itu sekarang udah beda-beda tipis lah ya. Sebab yang disebut dengan tradisional, kalau tadi dikatakan tradisional, Salafiyah itu, ya toh pakai ruang-ruang kelas juga, pakai istilah mentereng juga, boarding school, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira itu tidak menjadi satu patokan atau ukuran. Nah, yang penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan. Karena ini sudah menggunakan dana dari APBN, dari APBD. Nah, di sini fungsi pengawasannya di mana? Pak Ustadz, tapi seperti ini, kalau pondok pesantren kita sebagai orang tua sangat meyakini untuk menitipkan anak kita mendapatkan pendidikan agama yang baik. Ternyata kita ditipu Pak, dibohongi sama Heri Wirawan. Sesaat lagi Pak Kiai Holil sama Mas Najib menanggapi. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Iya, kita lanjutkan pemirsa. Kalau kemudian pertanyaan besar dari publik adalah siapa sih sebenarnya Heri Wirawan ini? Nah, ini kalau berbicara mengenai Heri Wirawan mungkin Mas Najib bisa menjelaskan. Mungkin ada tidak pengetahuan atau informasi yang disampaikan oleh sesama teman-teman forum komunikasi dari pondok pesantren? Baik, sebelum menjawab mungkin ada pendahuluan sedikit ya. Ini karena terkait dengan pesantren dan saya sebagai alumni pesantren. Jadi kontribusi pesantren untuk negara ini sebetulnya amat besar sekali. Baik pada era kolonial, pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Kemudian betapa banyak pahlawan kita yang merupakan jebolan pesantren. Dan juga betapa banyak tokoh-tokoh yang merupakan alumni pesantren yang menjadi para penggerak roda kehidupan kita bernegara pada hari ini. Maka munculnya fenomena boarding school ini itu memang fenomena yang mencoreng nama pesantren. Sebetulnya kalau menurut saya dengan perspektif saya sebagai orang pesantren itu tidak bisa disebut pesantren sebetulnya. Karena pesantren itu ada ciri khasnya. Jadi gini, pesantren itu kan satu lembaga pendidikan yang merupakan barangkali cagar alam pendidikan kita. Pesantren itu Indonesia banget, tidak ada di negara-negara yang lain. Karena itu tidak bisa diterjemahkan dengan boarding school ataupun jangan yang paling mendekati ya istilah Arabnya adalah Al-Ma'hadul Islami, tetapi di Timur Tengah pun tidak ada. Yang seperti ini. Pesantren itu kan dari Sanskerta ya. Nah, jadi pesantren itu ada ciri khasnya mengaji kitab kuning. Tokoh sentralnya adalah seorang kiai, kemudian ada riadohnya, ada tirakatnya, ada keikhlasan, ada keberkahan dan seterusnya. Tetapi yang kita lihat di Bandung ini kan di Cibiru maupun di Antapani ini kan suatu hal yang bertolak belakang dengan ciri khas pesantren. Misalnya terkait dengan yang ditanyakan adalah terkait sosok Heri Wirawan ini. Karena kebetulan beberapa kawan-kawan saya pengelola pesantren di Bandung itu mengenal secara personal. Jadi Heri Wirawan ini latar belakangnya adalah seorang aktivis. Tapi tidak pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren. Ya. SD-nya itu negeri, SMP-nya negeri, dan SMA-nya juga negeri di Garut. Nah kemudian baru sedikit belajar agama itu ketika di STAI. Di salah satu STAI swasta di Cimahi. Dia mengambil pun jurusan pendidikan. Lulus tahun 2012 itu. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya ini bukan orang pesantren sebetulnya. Kok bisa buka pesantren bukan orang pesantren Mas Itu
padahal gini, di pesantren itu sosok kiai itu adalah figur sentral. Karena pesantren itu tidak hanya mengajarkan transfer ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mempengaruhi masyarakatnya. Sedangkan tempat ini figur sentralnya tidak ada. Mas Naji, pesantren nggak ada masalah Mas, itu karena lembaga. Tapi oknum yang di dalamnya ini Mas, Betul. ada aksi bejat dari Heri Wirawan. Itu yang harusnya kita bongkar, kita kuliti bareng-bareng Mas. Iya, karena itu sebetulnya pemerintah perlu menertibkan menurut saya lembaga-lembaga semacam ini. Selama ini memang hampir tanpa kontrol. Artinya kontrol itu lemah sekali. Kebetulan saya juga mengelola pesantren, jadi saya tahu proses perizinannya itu. Proses perizinan pesantren sampai sejauh ini itu memang hanya berdasarkan berkas-berkas formal. Belum ada verifikasi lapangan. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh Kemenak. Tapi di sini bukan hanya Kemenak, ada juga Kemendikbud. Mestinya Kemendikbud juga harus evaluasi. Kenapa? Karena lembaga yang dikelola oleh Heri ini juga mendapatkan dana BOS dari Kemendikbud melalui paket yang dia sediakan di situ. Nah, karena itu proses-proses verifikasi lapangan seperti ini itu menjadi penting gitu. Menurut saya ke depan untuk mengantisipasi itu ya tentu harus yang bersangkutan harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Kalau perlu ya dihukum seumur hidup atau lebih berat lagi itu. Kemudian pemerintah perlu menertibkan. Berikutnya Kemenak perlu mengevaluasi proses perizinan semacam ini. Itu. Terutama dengan melibatkan rekomendasi dari masyarakat sekitar gitu. Karena pesantren itu dari dulu bercampur berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu munculnya pesantren-pesantren yang tertutup hari ini itu sebetulnya menyalahi tradisi pesantren yang ada. Karena sekarang itu begini, dulu pesantren itu cenderung termarginalkan sebetulnya. Sampai beberapa tahun terakhir pesantren itu mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Konsekuensinya adalah tumbuhnya pesantren yang semakin pesat dari segi kuantitas. Namun kualitasnya terus menurun. Gitu. Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 27.000 pesantren. Dengan jumlah santri lebih dari 4 juta gitu. Nah, kalau perlu ada lisensi dari Ormas sebagai jaminan kepercayaan masyarakat. Misalnya dari Muhammadiyah untuk pesantren-pesantren Muhammadiyah, dari NU untuk pesantren-pesantren NU. Ini perlu dilakukan ya. Dan kemudian begini, karena selama ini itu selama berinteraksi dengan dunia pesantren, pesantren ini terlalu bebas, independensinya sangat tinggi sekali. Tidak ada pengawasan secara berkala dari Kemenak, dari Kemendikbud? Setahu saya tidak ada atau lemah sekali lah. Pak Kiai Holil, ini versi sebagai pemilik pondok pesantren ini, juga Pak Kiai Holil. Ya, ini terakhir ini. Beda versi ini Mas. Mungkin ini terakhir. Ya, jadi menurunnya kualitas itu selain persoalan-persoalan tadi, ini juga soal radikalisme itu. Munculnya beberapa pesantren yang mengajarkan radikalisme juga tidak bisa ditindak. Ini misalnya saya sebutkan contohnya di Poso, ada salah satu pesantren namanya Ansarus Sunnah. Di Makassar ada Arido, di Bima ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada dulu di Bogor juga ada Ibnu Mas'ud. Beberapa pesantren seperti ini itu menjadi tanggung jawab siapa gitu. Karena pesantren-pesantren semacam ini itu tidak berizin. Baik, Pak Kiai Kalau Holil, datang ke tanggapannya Kemenak merasa tidak bertanggung jawab karena tidak ada izinnya. Datang ke Kemendikbud juga merasa itu wilayahnya Kemenak. Ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ya, sebenarnya pesantren itu ada 3 kategori dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ada kategori pesantren yang mengajarkan kitab kuning, ada kategori pesantren yang mengajarkan madrasah Islamiyah atau berkenaan dengan keilmuan keagamaan. Jadi keilmuan keagamaan itu dimaknai dengan adalah pola studi keagamaan. Tetapi tetap di situ ada kiai, ada musola atau masjid, ada tempat pendidikan, ada pengajaran. Nah, yang muncul sekarang ini kan pesantren tidak seperti awal ketika berdirinya. Ada kiai yang digugu, kemudian orang mengaji, kemudian orang mondok membangun sendiri. Sekarang kan sudah ada industrinya. Orang membangun pesantren, nyari kiai, nyari ustadz. Jadi antara kiai yang kuasa penuh tadi figur sentral pada pola sekarang sudah berubah
kiainya takut kepada pemodalnya. Seharusnya kiainya tidak takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Itu sebenarnya kategori pendidikan pesantren yang dasar. Nah sekarang ada saingan baru dengan rumah tahfidz. Rumah tahfidz itu masuk kemana? Kalau mengikuti undang-undang yang ada pada kita nomor 18 tahun 2019, di situ mengajarkan akhlak mulia. Maka teman-teman yang menolak bahwa HW ini bukan pesantren dari substansi undang-undang, iya. Tapi pada pelaksananya tadi ada tahfidz, ada pengajaran agak sulit dibantah ya. Tetapi secara moral kita membantah itu bagian dari pesantren. Oke lah, saya pikir pesantren nggak ada masalah, memang ada varian-variannya. Karena saya ngelihat pemerintah belum sepenuhnya bisa memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh warganya yang layak. Karena banyak yang tidak mampu itu sehingga ditampung oleh swadaya kita. Bagaimana dengan boarding school, bedanya dengan pesantren? Boarding school itu kan bahasa Inggris ya. Untuk memberikan penjelasan bagi orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, tapi tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan boarding school ya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pesantrennya, ini nggak ada masalah. Ya. Yang menjadi masalah adalah kejahatan seksual. Jadi biar tidak bergeser isunya menjadi pesantren ada masalah, menjadi pesantren yang diawasi. Sekarang bisa nggak menciptakan regulasi dimanapun berada yang bisa menyelamatkan kita dari pelecehan dan dari kejahatan seksual. Saya lebih daripada soal kekerasan ya, karena memang secara ideologi kekerasan seksual dengan kejahatan itu berbeda ideologinya. Ini soal-soal ideologi berkenaan dengan pengusung gagasan ini. Oleh karena itu menurut saya, kalau sama-sama mau dibuka oleh media, sama-sama mau dibongkar, ini kan di lembaga pendidikan. Lembaga lain saya yakin akan lebih banyak. Yeah. Tidak kalah pentingnya, cuman sekarang ini akhir-akhir ini seminggu berturut-turut, ini soal di dunia pendidikan dan lebih miris lagi adalah di tempat-tempat di mana itu mengajarkan moral, adalah di mana mengajarkan agama ini. Nah mari kita sebenarnya pemerintah dan kita semua bersama-sama, pertama adalah gimana bisa menyelamatkan anak bangsa ini dari kejahatan seksual, khususnya kepada anak-anak kita. Apakah itu di lembaga seperti hanya pesantren, apakah di panti asuhan, bahkan mungkin di tempat-tempat kerja. Mungkin terjadi seperti itu, cuman tidak. Pak Kiai, tapi pengawasannya bagaimana? Kalau di pesantren kita menitipkan anak kita, mereka menginap di sana, mungkin 1 tahun sekali pulang Pak Kiai. Nah inilah cari dulu kiainya itu siapa. Figurnya Jadi Pak kalau Kiai, saya ingin membedakan tadi boarding school dengan pesantren satu, kiainya. Oke. Kalau ada kiainya itu pesantren, kalau nggak ada kiai berarti boarding school. Pak Kiai, kalau dilihat dari latar belakang yang disampaikan oleh Mas Najih tadi, apakah kemudian pantas gitu? Apakah layak untuk memimpin langsung sebuah boarding school atau pesantren? Ya kan gini, kalau dia sebagai manajer bisa-bisa saja layak. Tapi kalau sebagai kiai nggak bisa. Dipandang sebagai kiai bahkan? Kalau kiai pasti nggak layak dong. Kiai itu kan ikiai kata orang Jawa. Karena apa? Karena kedalaman ilmunya, kebaikan akhlaknya, kemudian jadi rujukan masyarakat. Ini kan sebenarnya saya tidak tahu, harus perlu diteliti juga. Ini proses orang ini dipercaya oleh sebagian publik sampai menjadi ketua kan dipercaya. Bahkan dipercaya oleh pemerintah kan sebagai ketua asosiasi. Ini kok bisa? Kami sedang meminta kepada teman-teman di MUI untuk melakukan investigasi. Maka kami tidak bisa melakukan analisa kenapa, tetapi memang banyak keheranan-keheranan di dalamnya. Ini perbuatan bejat, masyarakat juga mengakuinya. Kenapa banyak sampai lahir 2 kali itu kok bisa nggak tahu bayi itu. Menangis, anak-anak berubah, umpamanya secara fisik orang lahiran kan beda secara fisik. Nah ini kok bisa tidak keluar dan akhirnya bisa terbongkar. Ini perlu diinvestigasi termasuk alirannya. Tidak merasa, saya mendengar tidak merasa begitu bersalah. Maksud gitu kami seperti ini Pak Kiai, agama yang harusnya jadi benteng ini malah dilakukan oleh orang yang mengerti agama tapi amoral. Nah kalau agama begini, di Islam itu pun juga ada ulama su ya, ada yang ulama baik. Jadi kalau kita berilmu pun belum tentu itu baik apalagi tidak berilmu. Makanya di dalam Islam ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita saling menasihati yang baik dengan yang hak. Nah dalam bentuk regulasi itu pengawasan namanya. Kalau ulama itu ceramah. Tapi kalau pemerintah itu menyatakan saling menasihati dengan yang baik, dia perlu regulasi. Sekarang pedomannya, pamannya. Saya nggak tahu juga kalau di Kemendikbud kok bisa lolos di debat bos ya, sementara ini tidak jelas. Saya punya pesantren itu sulit sekali untuk kita mengakses itu sampai punya data yang sifatnya online. Kalau di Kementerian Agama saya ngeliat memang lemah pengawasannya. Karena terlalu husnudzon pada kiai kebaikan, masa ngajarin kebaikan diawasi. Nah tetapi sekarang dengan kejadian begini saya pikir husnudzon itu sedikit dikesampingkan. Kita masuk kepada regulasi saja. Bisa bikin pedoman berkala seperti apa dengan anak-anak termasuk berkenaan dengan kualitas mutunya. Nah
Di Undang-Undang Pesantren itu ada namanya Majelis Masyayikh, ada Dewan Masyayikh. Itu semua berkenaan dengan manajemen mutu. Karena apa? Asumsinya itu husnudzon. Masa pesantren ada kejahatan? Nah itu loh. Masa di pesantren ada sesuatu? Nah dulu iya kiai yang didatengin, digugu dan ditiru. Tapi kondisi sekarang saya pikir dibikin sama rata saja regulasinya. Bagaimana manajemen mutu juga tidak kalah pentingnya dengan manajemen pengelolaannya. Dan juga menjaga kemungkinan-kemungkinan tadi adalah kejahatan seksual. Begitu juga tidak hanya pesantren, ini harus semuanya harus kita adil. Tetapi sekarang sedang menjadi pemberitaan dan ini tak turun-turun nih beritanya selama seminggu ya. Harus kita membedakan pesantren nggak ada salahnya, yang dikelola tidak ada yang salah. Tapi ada orang yang jahat, yang bobrok, yang bejat itu bertameng dengan lembaga yang namanya boarding yang tak bisa dipisahkan orang jemput pesantren. Kita tolak bukan pesantren, baik moralnya, baik pengelolaannya itu disebut tidak bukan pesantren. Tetapi ya bagaimanapun orang menganggapnya orang berasrama kok yang diajarkan hafalan, maka kita nggak bisa nolak dari kata pesantren. Tapi kita ingin menyatakan ayo kita stressing bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini dari kebejatan moral itu. Ya, setuju sekali ya Pak Kiai Khalil. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini saya ingin kita semua ingin introspeksi dan minta kepada terutama Majelis Ulama Indonesia ini harus menurunkan tim ya. Tim investigasi yang independen untuk menelusuri dan membuka seluas-luasnya secara transparan kasus yang terjadi di 3 lembaga tadi yang disebutkan dalam satu naungan yayasan ini. Termasuk juga motif-motif, kalau ada motif-motif paham keagamaannya. Ya, sebab ini satu hal yang sangat aneh sekali. Kalau memang tidak ada sama sekali pengaduan dari para korban, apa yang diajarkannya, apa yang berlaku di situ, itu nggak jelas sampai Ustaz sekarang. Fahmi, singkat saja, perlu atau tidak Menak akan melakukan investigasi ke seluruh pesantren, perlu atau tidak? Ya, saya pikir harus bijak ya. Kalaupun Menak ingin melakukan investigasi, kita harus melihat ini secara komprehensif. Jangan hanya pesantren. Jadi semua jenis pesantren kan ada banyak. Ya, terutama yang tadi dikatakan yang tidak berizin atau yang nggak jelas statusnya. Tapi juga bukan hanya kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang non Islam pun juga harus sama. Biar adil. Perlu investigasi kepada seluruh pesantren. Nanti yang baik-baik semua diinvestigasi. Cukup ini diinvestigasi lalu dibikinkan regulasinya, pedomannya. Nanti malah cuma menimbulkan masalah semua diinvestigasi. Apalagi pesantren-pesantren yang tua diinvestigasi itu menimbulkan kegaduhan saja sebenarnya. Kegaduhan baru itu. Istilahnya saja menurut saya. Kemenak itu perlu menyapa pesantren, itu saja menurut saya. Oke, baik. Singkat saja. Saya kira investigasi mungkin terdengar menyeramkan dan intimidatif ya. Yang kami rekomendasikan adalah pengawasan dan pendampingan. Pengawasan dan pendampingan betul. bagi seluruh pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya. Catatan Demokrasi kembali saat lagi. Pemirsa, saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Shafii. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Kami ingin dengar Pak Kiai dengan kasus yang 1 minggu ini menjadi sorotan kita bersama mengenai ulah terdakwa Heri Wirawan yang mengklaim memiliki pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada dan juga para narasumber kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya ustadz dan semuanya adalah mantan anak santri semua. Tentunya peristiwa yang terjadi akhir-akhir belakangan ini peristiwa yang amat memalukan, memilukan, sekaligus juga menjijikan. Tapi kita harus cerdas. Jangan kita mengeneralisir dengan satu permasalahan. Apalagi memframing kasus ini hanya untuk kepentingan-kepentingan sesuatu. Jelasnya kalau ibarat ada tikus di dalam lumbung padi, bukan lumbungnya yang kita bakar, tapi tikusnya yang kita tangkap. Demikian juga peristiwa ini kita harus bisa melihat bahwasannya kejahatan individu bukanlah kejahatan institusi. Ini kejahatan individu. Kejahatan individu yang ini berasal dan dari manapun dia bisa akan terjadi.
Tidak melihat agama, status, dan tidak melihat yang namanya ras. Siapapun bisa melakukan kejahatan seksual seperti apa yang dilakukan oleh HW. Oleh karena itu menarik. Saya mengambil satu kesimpulan. Disinilah kerjanya penegak hukum. Penegak hukum harus betul-betul menegakkan hukum. Ini bukan saja mencoreng agama, mencoreng institusi, tapi ini juga adalah mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban kemanusiaan. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, sudah dicantakan dalam satu bahsul masail NU Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, bahwasannya pelaku ini berhak dihukum mati. Pelaku ini tepat diberikan hukum mati. Untuk apa? Sebagai jera pelajaran buat kita semua. Kalau cuma 15 tahun ditambah dengan 5 tahun, mereka masih enak ongkang-ongkang di penjara. Bukan kita tidak menghargai hak asasi, tapi kita pikirkan juga lihat para korban-korbannya. Yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana kondisi korban. Yang kedua, bagaimana mereka yang sudah mencoreng institusi pesantren yang dikatakan merupakan modal basic daripada pembangunan bangsa Indonesia. Baik pada waktu prakemerdekaan maupun di dalam kemerdekaan, apalagi di era sekarang, di saat-saat kita menghadapi tekanan demoralisasi begitu hebat, pesantrenlah bentengnya harapan bagi anak bangsa untuk membentuk generasi yang berilmu amalia, berakhlakul karimah, dan juga mereka memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Oleh karena itu kembali kita sebagai anak bangsa, seluruh warga negara Indonesia, wabil khusus umat Islam, bila ingin memasukkan anaknya ke pesantren harus selektif. Lihat dulu siapa kiainya. Seperti tadi Pak Holil bilang. Lihat dulu bagaimana kurikulum pendidikannya. Yang ketiga, lihat dulu bagaimana sanad pesantrennya dan juga dari mana dia asalnya. Jangan ujuk-ujuk apalagi dengan dana pendidikan yang gratis semacam ini. Banyak yang jadi iming-iming. Tentunya yang jadi korban siapa? Adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang betul-betul mereka keterbelakangan ekonomi. Seperti apa yang terjadi para korban akhir belakangan ini. Mudah-mudahan ke depan insya Allah bangsa dan negara kita semakin banyak peristiwa. Semakin kita dibuat menjadi cerdas. Pemerintah pun harus juga memiliki tanggung jawab. Jangan hanya pandai membuat regulasi. Tapi pandailah juga bisa memberikan implementasi yang baik dan benar. Saya harapkan sekali lagi kepada seluruh anak bangsa, jadikan peristiwa ini pembelajaran yang benar. Ketika manusia ini, umat Islam ini sedang marak menuju ke jalan agama, tidak sedikit kemungkinan tikus-tikus yang berkedok agama masuk di dalam lembaga-lembaga agama. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Allah selamatkan bangsa dan negara kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah ini di dalam agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Safei, kemudian Ustadz Fahmi Salim, Kiai Haji Holil Hafiz sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Terima kasih juga Mas Najib dan juga Mbak Mari. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan pemirsa. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.